Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 10 April 2026, hari Jumat dalam oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baik adanya. Semoga dengan kebangkitan Putramu yang mulia, kami Kau ciptakan kembali menjadi manusia baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Dalam menjalani hidup ini, kita pernah mengalami kegagalan. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya nihil. Kita berharap, tetapi yang datang justru kekecewaan. Dalam situasi seperti itu, kita mudah kembali ke kebiasaan lama, merasa bahwa semuanya sia-sia. Sabda Tuhan hari ini membawa kita pada pengalaman para murid yang kembali ke danau dan menangkap ikan. Mereka bekerja sepanjang malam, tetapi tidak mendapat apa-apa. Sebuah gambaran nyata tentang usaha manusia yang tanpa hasil. Namun, justru dalam kekosongan itulah Tuhan hadir. Para murid kembali ke pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Mereka menjala sepanjang malam, tetapi tidak menangkap apapun. Pagi hari Yesus berdiri di pantai, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat." Meskipun mungkin terasa tidak masuk akal, mereka menuruti firman-Nya, dan hasilnya luar biasa. Jala mereka penuh dengan ikan. Di saat itulah murid yang dikasihi Yesus berkata, "Itu Tuhan." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran Tuhan seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana, dan ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Yesus, kini dengan penuh semangat melompat ke dalam air untuk menemuinya. Ada kerinduan yang dalam untuk kembali kepada Tuhan. Sesampai di darat, mereka menemukan bahwa Yesus telah menyiapkan roti dan ikan. Ia tidak hanya memberi mujizat, tetapi juga menyediakan kebutuhan mereka. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang lengkap. Ia hadir, menuntun, memberkati, dan memelihara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Mari kita renungkan apa relevansinya dalam hidup kita. Pertama, Tuhan hadir dalam kegagalan kita. Ketika usaha kita tidak berhasil, jangan putus asa. Mungkin justru saat itulah Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Yang kedua, ketaatan membuka pintu berkat. Para murid mendapatkan hasil bukan karena keahlian mereka, tetapi karena ketaatan pada sabda Yesus. Dalam hidup kita, ketaatan pada kehendak Tuhan membawa buah yang melimpah. Yang ketiga, belajar mengenali Tuhan dalam keseharian. Yesus hadir di pantai dalam situasi biasa. Kita pun dipanggil untuk peka melihat kehadiran Tuhan dalam hal-hal sederhana, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Yang keempat, kasih Tuhan memulihkan kita. Petrus yang pernah jatuh kini dipulihkan. Tuhan tidak menghakimi, tetapi mengangkat dan memberi kesempatan baru. Kita pun selalu diberi kesempatan untuk bangkit. Yang kelima, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Ia bukan hanya memberi mujizat besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kecil kita. Ia menyediakan roti dan ikan bagi hidup kita. Dalam kehidupan kita hari ini, di tengah perjuangan ekonomi, pelayanan, dan tantangan hidup, kita diajak untuk tetap percaya dan taat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dalam tangan Tuhan, kegagalan bisa menjadi awal dari berkat yang besar. Yesus berdiri di pantai kehidupan kita hari ini. Ia memanggil, menuntun, dan menyediakan. Semoga kita memiliki hati yang taat dan iman yang peka, sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan,
Itu Tuhan, saya mau ikut Engkau. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, seringkali kami lelah dan kecewa karena usaha kami tidak membuahkan hasil. Kami kembali pada cara lama dan kehilangan harapan. Namun Engkau datang dan menyapa kami. Engkau menuntun kami dengan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk taat ya Tuhan, meskipun kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Pulihkanlah kami ketika kami jatuh dan kuatkanlah kami untuk bangkit kembali. Kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuntunlah hidup kami agar menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.